Sejumlah pengunjung Pekan Raya Jakarta, Kemayoran Jakarta Pusat, berusaha mengevakuasi seorang pengunjung yang jatuh tercebur ke dalam gorong-gorong saluran air sedalam sekitar 2 meter. Kedalaman selokan yang mencapai 2 meter lebih menyulitkan proses evakuasi. Selain minimnya penerangan di lokasi, korban diduga tercebur karena berjalan kaki sambil bermain telepon genggam. Hingga tak menyadari ada lubang menganga di trotoar jalan. Pasca kejadian viral ini, petugas suku dinas sumber daya air Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembenahan. Lubang sedalam 2 meter dengan diameter sekitar 80 cm itu langsung ditutup dengan beton. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Timur yang diterjunkan ke lokasi memadamkan api di sebuah rumah di Jalan Kecapi, Ciracas, Jakarta Timur, Senin siang. Beruntung, api dapat dijinakan dan tidak merambat ke bangunan sekitarnya. 1 unit rumah yang ludes terbakar. Terdapat seorang korban jiwa. Korban diketahui lansia yang diduga terkepung api saat kebakaran terjadi. Keluarga histeris mengetahui korban telah tewas. Sementara penyebab kebakaran diduga korsleting arus listrik. 10 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Jasad korban telah dievakuasi petugas. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang perempuan lansia bernama Ocang dari rumahnya di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten. Perempuan berusia 67 tahun ini menderita penyakit lambung. Saat dievakuasi, pasien mengalami gejala pusing dan terus mengeluh sakit. Keluarga korban meminta pertolongan damkar karena tidak memiliki kendaraan dan tidak mampu menyewa mobil untuk membawa ibunya. 2 petugas pemadam kebakaran Pos Mau kemudian mendatangi rumah pasien lalu membawanya ke klinik agar segera mendapatkan pertolongan medis. Setelah mendapatkan pertolongan medis, pasien akhirnya diperbolehkan kembali ke rumah. Meski demikian harus tetap rawat jalan agar penyakit lambungnya bisa segera sembuh. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pria di Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Pria itu terekam kamera diduga memamerkan senjata api dan mengaku sebagai anggota Ring 1 Istana. Satunya istana sebenarnya, ini fungsinya saya punya begini. Kalau saya anak kecil, iya tahu, ya tahu, nggak usah pakai bukan wilayah nembak gua, bukan wilayah tembak gua, bukan wilayah saya gitu loh. Iya tahu. Saya menyampaikan Pak Adi, saya nggak megang nomor Pak Adi, no Jabidi megang. Pria yang bertubuh gempal berdebat dengan warga terkait sengketa lahan di Depok, Jawa Barat. Ia sempat menunjukkan benda diduga senjata api dari balik bajunya dan mengaku sebagai anggota Ring 1. Peristiwa itu terjadi pada saat ia menanyakan barang dalam rumah yang hendak digusur oleh Satpol Pamong Praja. Pria itu diketahui sudah tinggal selama beberapa tahun ini di lokasi dan memiliki usaha penjualan sapi. Angkat-angkat baju begini, ada pistolnya. Iya, Ngasih unjuk. Iya ngasih unjuk. Seolah saya juga panik juga Pak. Udah kok ini ngangkat-ngangkat baju ada pistol, saya panik Pak. Saya rasa ngeri juga. Ya, ada apa nih kalau sampai begini gitu. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait identitas pria yang melakukan pengancaman tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Aksi pencurian 2 sepeda motor terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. 2 pelaku membobol kunci gembok dan membawa kabur motor korban. Sementara sebuah rumah mewah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat disatroni perampok saat ditinggal berlibur pemiliknya. Dua pencuri ini membobol kunci gembok di Jalan Rukun Ciracas, Jakarta Timur saat malam dan terekam CCTV. Para pelaku mengangkat roda depan motor yang di dekat pintu pagar. Pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan kabur. Setelah memindahkan 1 motor, pelaku lainnya masuk ke rumah korban membawa motor metik. 2 motor dicuri beserta helm. Korban yang tinggal menyatu rumahnya dengan kakaknya membuat pelaku bebas mengambil motor.
posisi motor udah dikunci stang, udah dikunci ini, tapi dia caranya dengan menaikkan rodanya, roda motor itu sampai ke depan gerbang sini, lalu di depan gerbang sini dia mulai baru buka kuncinya itu. Oh, berarti cakram itu ya? Bukan kunci stang aja sih. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi dan kini para pelaku sedang diburu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kawanan perampok menyatroni sebuah rumah mewah di Jalan Duri Intan Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para pelaku mengendarai mobil berwarna hitam dan dengan santainya parkir di depan rumah yang tengah kosong ditinggal penghuninya pergi berlibur. Usai menggasak barang-barang berharga korban, para pelaku bergegas kabur dengan mobil yang dikendarainya. Setelah pulang berlibur, mendapati pintu rumah dan kamar berantakan, korban langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dari hasil olah TKP, pelaku diketahui menggasak sebuah berangkas berisi perhiasan dan uang tunai dengan total kerugian 800 juta rupiah. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk melaksanakan olah TKP. Berangkas, ya kemudian ada perhiasan dan ada uang. Totalnya itu kira-kira berapa, Pak? Totalnya kurang lebih 800 juta. Dan saat ini sedang dilakukan pengejaran dan penangkapan. Hingga kini polisi masih mendalami rekaman CCTV dan memburu para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Viral, seorang wanita parubaya di Ciamis, Jawa Barat mencuri barang berharga milik keluarga pasien di rumah sakit. Aksi pencurian terjadi saat korban sedang tertidur lelap. Seorang wanita parubaya terekam kamera CCTV mengambil 3 unit ponsel dan sejumlah uang tunai milik keluarga pasien di ruang rawat RSUD Ciamis. Pelaku beraksi saat korban tertidur pulas di samping tempat tidur pasien yang sedang dirawat. Dari keterangan korban, pelaku diduga berpura-pura menjadi penunggu pasien. Sebelum melancarkan aksinya, ia juga sempat berpura-pura menunaikan sholat di dalam ruangan. Akibat dari kejadian tersebut, para korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Dia tenang dulu, Pak, duduk mungkin. Pas itu ternyata ngambil lagi. Ngambilnya nggak tahu punya saya dulu, nggak punya ibu dulu. Saya kurang melihat benar jelas detail CCTV-nya gitu. Nggak terlalu fokus ke situ, Pak. Berbekal rekaman kamera CCTV dan keterangan para korban, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk ditindak lanjut hukum. Para korban berharap pelaku bisa ditangkap dan mengembalikan barang berharga mereka. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aceh Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap modus yang dilakukan guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan saat melakukan pelecehan seksual terhadap anak muridnya yang masih di bawah umur. Sementara di Pemalang, Jawa Tengah, seorang ibu rumah tangga dan anaknya dilecehkan tetangganya hingga harus mengungsi ke kandang ayam. Fakta baru ditemukan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam penyidikan kasus pencabulan oleh seorang guru mengaji di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku berinisial AF yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku mencabuli anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Tersangka berusia 54 tahun itu berpura-pura mengajar hadas atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan ibadah. Polisi awalnya menerima laporan 2 korban, namun terus bertambah hingga menjadi 10 orang. Jumlah korban kemungkinan masih bertambah mengingat perbuatan tersangka dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Korban takut melapor ke orang tua karena diancam oleh tersangka. Mereka ini diintimidasi bahwa mereka diancam, akan dipukul atau ditampar apabila bilang atau melaporkan ke orang tua atau melaporkan ke orang lain. Kemudian diiming-imingi juga uang yang relatif masing-masing berbeda, ada yang 10.000 sampai 25.000 rupiah. Korban ini jenis kelaminnya apa, Bu, dan usianya berapa ya? Untuk korban sejauh ini perempuan, untuk usia relatif dari usia 9 sampai 12 tahun. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Ya Allah, masalah apa ini? Di dalam, Pak. Seorang pria berteriak dan berontak saat hendak ditangkap polisi karena melecehkan seorang ibu dan anak di bawah umur di Pemalang, Jawa Tengah. Usai ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke Polres untuk menjalani proses hukum. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku sudah beberapa kali melecehkan anak korban. Sementara ibunya dilecehkan 1 kali saat ditinggal suaminya. Karena takut dengan ancaman pelaku, keluarga korban sempat mengungsi ke sebuah kandang ayam yang letaknya cukup jauh dari perkampungan. Lebih dari 1 kali, di mana itu merupakan kasus pencabulan dengan cara itu masih kami dalamin ya Pak, masih kami dalamin terkait dengan ada atau tidaknya ancaman dari si pelaku kepada para korban ini sedang kita dalamin. Perlu kami sampaikan juga bahwa di sini kita melakukan penegakan hukum ini, kita juga berkoordinasi dengan Dinas UPTD PPA Kabupaten Pemalang. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Viral, seorang pria oknum kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang juga warganya. Sementara itu 2 remaja menjadi korban penganiayaan geng motor di Kota Cimahi, Jawa Barat. Ini nggak kuurus. Seorang pria yang juga merupakan kepala desa di Mandailing Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang merupakan warganya sendiri. Diketahui sang kades tak terima saat mengetahui keluarganya digosipkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak mau lagi mengurusi kedua warganya tersebut terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Hingga kini kedua belah pihak belum mau berkomentar terkait kasus. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi geng motor terekam kamera pengawas saat memberhentikan 2 remaja di kawasan Jalan Pojok Utara Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Tanpa banyak bicara, para pelaku pun langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban mengalami luka di lengan dan dibawa ke rumah sakit setempat guna mendapat perawatan medis. Polisi mendapat laporan warga telah menggelar olah TKP dan memburu pelaku yang diduga merupakan geng motor. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Warga di sekitar Jalan Mayor Idrus Tapos, Depok, Jawa Barat dikagetkan penemuan mobil ambulans yang diduga hasil curian. Warga setempat yang mengenali mobil ambulans itu pun langsung melaporkan kepada pengurus lingkungan setempat. Dari keterangan salah satu warga, ambulans tersebut sudah terparkir sejak siang hari. Diduga ambulans sengaja ditinggalkan di lokasi itu. Anak di cerita kerja lagi tengah hari, terus lewat aja terus ya biar mobil di sini nih, udah. Gaya pokoknya di sini nih. Ya depan motor ini aja nih. Nggak tahu punya siapa. Nggak tahu dah. Tapi tadi langsung rame bang, abang tahu? Maksudnya saya langsung lewat, belum masih mobil aja sih gitu, belum ada siapa-siapa. Guna pemeriksaan lebih lanjut, warga bersama pengurus lingkungan setempat membawa mobil ambulans itu ke Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran hebat juga menghanguskan gudang berikut toko ban di Kota Bekasi, Jawa Barat. Parah banget. Kepulan asap dan kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Salah satu penghuni yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar, pingsan hingga dievakuasi warga. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Diduga api muncul akibat korsleting listrik dari salah satu kamar mes saat ditinggal penghuninya. Tidak ada korban akibat kebakaran ini. Kasus kebakaran ditangani petugas kepolisian sektor Kebayoran Lama dan pihak yang terkait. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.
Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi, membakar gudang sekaligus toko ban 2 sekawan di Jalan Raya Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para karyawan pun panik dan berusaha mengevakuasi sepeda motor untuk menghindari dampak kebakaran. Sementara kobaran api terus membesar setelah dinding lantai 3 roboh ke bangunan sebelahnya. Petugas mengerahkan 13 unit mobil pemadam kebakaran untuk melokalisir api. Kebakaran yang cukup hebat ini berdampak ke permukiman warga yang berada di belakang gudang. Sejumlah warga sempat mengungsi ke masjid khawatir api menjalar ke rumah mereka. Selain itu, warga mengaku sesak nafas lantaran tebalnya asap. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Petugas kepolisian memintai keterangan sejumlah saksi dan pemilik gudang. Kasus kebakaran tersebut kini ditangani petugas Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang guru SD di Pemalang, Jawa Tengah melecehkan 4 siswinya di ruang kelas saat pelajaran ekstrakurikuler. Sementara adegan asusila yang disiarkan langsung di platform media sosial menghebohkan jagat maya di Palembang, Sumatera Selatan. Polres Pemalang mengamankan seorang pria berusia 37 tahun karena diduga melecehkan 4 anak di bawah umur. Pelaku merupakan guru honorer di sebuah sekolah dasar negeri di wilayah Bodeh, Pemalang. Aksi pelaku terbongkar setelah keempat korban yang duduk di kelas 4 SD menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya masing-masing. Orang tua korban melaporkan kejadiannya ke Polres Pemalang. Pelaku melakukan perbuatannya berulang kali sejak awal tahun 2024 sampai bulan Mei 2025 di sejumlah ruangan di lingkungan sekolah tempatnya mengajar. Sekolah tersebut baik itu di ruang UKS maupun di ruang guru. Sesampainya di sana kemudian mata anak korban ini ditutup menggunakan selempang petugas upacara. Jadi mata korban ini ditutup, kemudian pada saat mata korban ini ditutup, disitulah pelaku melakukan aksi. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara ditambah sepertiga akumulasi hukuman. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Warga Palembang digegerkan siaran langsung di media sosial yang menampilkan adegan asusila. Video ini pun viral dan ramai kecaman warganet. Polisi pun akhirnya bertindak dan mengamankan pemeran pria dalam video tersebut. Pelaku diamankan beserta barang bukti, ponsel, kaos, serta celana yang digunakan. Sebelumnya pelaku sempat mengunggah video permintaan maaf dan berdalih dalam pengaruh minuman keras. Di hadapan petugas pelaku mengakui perbuatannya yang dilakukan di sebuah tempat pijat. Sementara teman wanitanya sama sekali tidak mengetahui rekaman tersebut. Motifnya demi mendapatkan pengikut di media sosial dan endorse. Asusila yang dibuatnya secara live oleh yang dilakukan oleh tersangka. Jadi berapa tersangka yang zaman nemu? Kalau untuk saat ini masih 1 orang aja tersangka dari yang memang sengaja dia membuat video itu, ya. Hingga kini polisi masih memeriksa kasus ini, sementara akibat perbuatannya pelaku dijerat undang-undang tentang ITE. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu 2 pria ditangkap polisi di Lamongan, Jawa Timur karena diduga menyebarkan konten pornografi. Kedua pelaku bergabung dalam puluhan grup media sosial yang mengarah pada hubungan seksual sesama jenis. Dua pria berinisial YM dan DZ ditangkap diduga di tempat berbeda di Lamongan, Jawa Timur. Keduanya ditangkap setelah beredar video viral aktivitas penyimpangan pasangan sesama jenis di wilayah Lamongan. Setelah penyelidikan mendalam, polisi mengidentifikasi dan menangkap 2 pelaku yang ternyata memproduksi dan menyebarkan konten asusila. Mereka diketahui tergabung dalam puluhan grup media sosial yang mengarah pada hubungan seksual sesama jenis. Konten yang mereka produksi tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga disebarluaskan di grup-grup online dengan tujuan mencari pasangan sesama jenis. YM telah melakukan aktivitas penyimpangan ini selama lebih dari 5 tahun, sementara DZ sudah terlibat sejak lulus SMA. Memproses foto maupun video sesama jenis yang mengandung unsur kesusilaan dengan tujuan untuk mencari pasangan dan lalu dikirimkan atau ditransmisikan ke jejaring media sosial.
Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal berlapis, Undang-Undang tentang ITE, serta Undang-Undang pornografi dan terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, akibat dendam pribadi seorang pria nekat aniaya teman sendiri di Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara di Makassar, juru parkir aniaya seorang pria hanya karena tak terima ditegur. Penangkapan pelaku penganiayaan berusia 54 tahun warga Temon, Kulon Progo, Yogyakarta oleh polisi tanpa perlawanan. Pelaku menganiaya temannya sendiri, mengakui karena dendam pribadi. Korban mengalami luka robek dan putus uratnya hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, pelaku terlibat minuman keras. Pelaku menganiaya korban menggunakan tombak. Mempunyai masalah sebelumnya, ponakannya pernah sebulan sebelumnya berkelahi dengan korban. Datang ke rumahnya, terus langsung ditusuk. Kondisi mabuk ya? Mabuk. Jadi kondisinya di depan rumah melakukan penusukannya. Baru satu kali itu? Satu kali ya. Karena apa Pak? Kalau karena mabuk mungkin pernah ada karota, jadi nggak tahu nih kepalanya. Nggak bisa berpikir dengan baik waktu itu. Make apa Pak? Iya nggak Pak. Make apa pas menusuk itu? Make minuman. Enggak. Tersangka terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Inilah detik-detik juru parkir toko penggilingan bakso di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi korban penganiayaan seorang pria. Pelaku berboncengan mendatangi korban, lalu menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tersungkur. Korban akhirnya bisa menyelamatkan diri, sementara pelaku kabur. Usai videonya viral, pelaku ditangkap aparat Polsek Makassar. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tak terima dan tersinggung saat ditegur korban. Caranya parkir, ada jigi kosong yang di dalam, jadi disuruh kasih masuk, bilang kasih masuk motor tak. 3 kali ditegur begitu baik-baik, langsung aku bilang seru. Dan seru tak mau, jadi aku bilang bukan seru, ini kita ini kasih di jalanan supaya tidak. Akibat kejadian, korban alami 12 jahitan di tubuhnya, sementara pelaku diperiksa intensif penyidik unit Reskrim Polsek Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, jari tangan seorang bocah laki-laki tersangkut di lubang kursi saat tengah asyik bermain ponsel. Jari korban akhirnya bisa dikeluarkan setelah keluarganya meminta tolong petugas damkar. Petugas damkar berupaya melepaskan jari tangan seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang tersangkut di lubang kursi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dengan hati-hati, petugas memotong kursi. Kejadian ini bermula saat bocah laki-laki kelas 3 SD itu bernama Aidin tengah asik bermain ponsel. Tak sadar ia memasukkan jari tangannya ke lubang kursi dan tersangkut. Orang tua sempat berupaya menolong anaknya dengan berbagai cara, namun gagal hingga akhirnya melapor ke petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Proses evakuasi ini berlangsung selama 20 menit. Jari tangan bocah itu berhasil dikeluarkan tanpa menimbulkan luka. Petugas damkar pun mengimbau kepada orang tua untuk lebih mengawasi saat anaknya bermain, terutama dengan benda-benda yang berpotensi membahayakan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal mati mesin 99 wisatawan terombang-ambing di perairan Pulau Seribu, Jakarta. Petugas Gulkarmat Jakarta Utara mengevakuasi penumpang ke Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengevakuasi 99 wisatawan yang panik akibat terombang-ambing di tengah laut perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Kapal motor Rindu Alam yang ditumpangi para wisatawan ini tiba-tiba mengalami mati mesin akibat baling-baling tersangkut jaring ikan di Pulau Sekati. Wisatawan yang berangkat dari Pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Panggang ini terombang-ambing selama 30 menit. Sebelum akhirnya dievakuasi petugas Gulkarmat Jakarta Utara menuju Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Tidak ada korban akibat peristiwa ini dan semua wisatawan berhasil dievakuasi petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.